Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya yang mewakili kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Akbari Median Syahda, dan Muhammad Imamul Ikhlas, akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester pada mata kuliah Fundament Sains Data. Pada penugasan kali ini, kami memilih Naive Bayes Classification untuk dijadikan metode perhitungan pada dataset kualitatif bankruptcy yang berfungsi untuk memprediksi suatu perusahaan akan mengalami bangkrut berdasarkan parameter-parameter kualitatif menurut para pakar. Alasan mengapa kami memilih Naive Bayes Classification pada kasus ini karena dataset yang kami gunakan sangat sesuai untuk dilakukan perhitungan menggunakan metode tersebut. Berikut ini adalah tampilan dataset pada kualitatif bankruptcy. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal package-package yang diperlukan. Di sini kami menggunakan Naive Bayes E1071 dan Caret yang sebelumnya sudah pernah saya install dan hanya perlu memanggilnya kembali. Kemudian import dataset ke RStudio dan simpan dataset pada variabel perusahaan data. Dan kode ini digunakan untuk menampilkan sebaran data pada dataset. Berikut inilah tampilan dari dataset tersebut. Berikut ini adalah informasi dari atribut-atributnya. P bermakna positif, A average, N negatif, B bankruptcy, dan NB non-bankruptcy. Dan variabel-variabelnya yang pertama industrial risk atau X1IR dengan value PAN, management risk dengan atau X2MR dengan value PAN juga, financial flexibility atau X3FF dengan value PAN, credibility atau X4CD dengan value PAN juga, competitiveness atau X5CP dengan value PAN, operating risk atau X6OP dengan value PAN, dan kelas atau Y status yang bernilai B atau NB. Kemudian kode str perusahaan data digunakan untuk menampilkan struktur dari dataset, dan head perusahaan data digunakan untuk menampilkan hanya 6 data teratas pada dataset. Selanjutnya kami melakukan filtering terhadap model pada dataset. Dapat dilihat di sini prior probability pada dataset yang digunakan. Untuk variabel Y status, nilai kemungkinan bangkrutnya adalah 0,428 dan nilai kemungkinan non-bangkrutnya ialah 0,572. Dan conditional probabilities variabel lainnya dapat dilihat di bawahnya. Selanjutnya kami melakukan penginputan sebuah data baru untuk dilakukan proses klasifikasi menggunakan model yang telah dibuat. Sebagai contoh di sini, kami menginput nilai dari X1 bernilai A, X2MR bernilai A, X3FF bernilai N, X4CD bernilai P, X5CP bernilai P, X6OP bernilai A, dan Y status dikosongkan untuk menampung data hasil outputnya nanti. Nilai-nilai tersebut akan disimpan pada data frame pada variabel new data. Selanjutnya, pada kode baris ini akan menjalankan prediksi nilai data yang telah diinput barusan. Dapat dilihat bahwa hasilnya menunjukkan nilai kemungkinan bangkrut
dari data inputan tersebut bernilai 0,00022841 dan kemungkinan nilai non-bangkrutnya adalah 0,999772. Dikarenakan nilai non-bangkrutnya lebih tinggi daripada nilai bangkrutnya, maka berdasarkan data inputan tadi dapat diklasifikasikan pada kategori non-bangkrut. Selanjutnya, data dari hasil perhitungan tersebut akan disimpan pada variabel new data dan dapat ditampilkan hasilnya sebagai berikut. Dari dataset kualitatif bankrupsi ini, seluruh nilai terrepresentasikan pada setiap variabel-variabelnya, sehingga Laplace smoothing tidak diperlukan untuk menginisialisasi data apabila terdapat sebuah nilai yang tidak digunakan pada sebuah variabel. Sekian penjelasan dari tugas ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.